Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sanji Ahmad Sunandian. Di sini saya dari mahasiswa Universitas Internasional Semen Indonesia. Di sini saya akan mengevaluasi mengenai hasil dari pekerjaan saya ujian akhir semester mengenai strategi rantai pasok. Di sini yang pertama mengenai pilihan jawaban. Di sini dari nomor 1 sampai 3 saya menjawab salah karena tidak sesuai dengan data yang sebenarnya atau kebenaran yang sebenarnya. Terus yang nomor 4 di sini mengenai jaringan desain. Di sini ada yang pertama pilihan desain untuk jaringan transportasi. Di sini mengirim ke titik transit perantara bisa jadi DC, di mana mereka berlabuh dan dikirim ke lokasi pembeli tanpa menyimpannya. Yang kedua, pilihan desain untuk jaringan pengiriman melalui DC menggunakan milik Rans. Penggunaan crunch daging dan milik RAN memungkinkan 7-Eleven Jepang menggunakan biaya transportasinya sambil mengirimkan lot pengisian ulang kecil ke setiap toko. Jaringan yang disesuaikan. Yang ketiga, kombinasi sesuai dan opsi sebelumnya yang mengurangi biaya dan meningkatkan daya tanggap rantai pasok. Terus yang keempat, jaringan pengiriman langsung ke tujuan tunggal. Dengan jaringan ini pembeli menyusun jaringan transportasi sehingga semua pengiriman datang langsung dan setiap pemasok ke setiap lokasi pembeli. Terus yang kelima, pengiriman langsung dengan milik RAN di mana tidak mengirimkan produk dari suatu pemasok ke beberapa pengecer atau pergi dari beberapa pemasok ke satu lokasi pembeli. Yang keenam, semua pengiriman melalui pusat distribusi mengelolai dengan penyimpanan. Terus di nomor 5A ada beberapa jawaban. Yang pertama, prosesnya itu tetap. Yang kedua, meremehkan biaya koordinasi, mengurangi kontrak pelanggan, hilangnya kemampuan internal dan pertumbuhan kekuatan pihak ketiga. Yang terakhir, kebocoran data dan informasi sensitif. Terus juga ada kontrak yang tidak efektif, dan yang terakhir dampak reputasi negatif. Terus yang B di sini juga mengenai prosesnya rusak, meremehkan biaya koordinasi. Terus yang ketiga, hilangnya kemampuan internal. Terus yang keenam di sini ada CRM. CRM ini adalah proses yang fokus pada interaksi downstream antara perusahaan dan customernya. Terus ISM, proses yang fokus pada operasi internal dalam perusahaan. Terus yang SRM, proses yang fokus pada interaksi upstream antara penguatan dengan suppliernya. TMF, proses makro dan untuk proses komunikasi antar satu dengan yang lainnya. Yang B, hubungan keterkaitan untuk makro rantai pasokan. Dan TMF adalah terdapat integrasi ERP sistem infrastruktur software dalam kesuksesan rantai pasok pabrik harus melihat dan fokus dari upstream sampai demonstran. Yang nomor 7A di sini menunjukkan bayangan pesanannya adalah 53,361 unit. Terus yang ke B, frekuensi pesanan ditotal sehingga menjadi 26,2 kali. Terus untuk yang nomor 8 yang mengenai safety inventory menghasilkan 1000 ditambah 600 sama dengan 1600. Yang ke B, 2000 dibagi 2 sama dengan 1000. Yang C mengenai average inventory 1000 ditambah 200 menjadi 1200. Terus average flow fire 1200 bagi 500 sama dengan 2,4. Mungkin itu hasil pengerjaan yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.